Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bagaimana kabar semuanya? Semoga semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu sehat walafiat, terus bekerja keras. Jangan lupa untuk sarapan. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sabar dan rendah hati merupakan akhlak yang terpenting untuk seorang yang berpendidikan. Nah, sebelum kita masuk, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu pendidikan. Secara singkatnya, pendidikan adalah proses pembelajaran dari proses pembelajaran untuk mengetahui pengetahuan, untuk mendapatkan pengetahuan. Dengan pengetahuan, seseorang dapat mengetahui sesuatu yang asalnya tidak tahu. Seseorang dapat mengetahui sesuatu yang asalnya tertampak asing. Nah, ada banyak hal pengetahuan. Untuk menanamkan pengetahuan itu dalam diri, kita harus memiliki dua sifat penting. Pertama, sabar. Kita sudah mengetahui sabar dari guru, dari dosen-dosen, dari guru-guru SD, SMP, SMA, MI, MTS, aliyah atau guru-guru pengajian tentang sabar. Nah, mengapa sabar merupakan sifat terpenting atau sifat penting seseorang yang berpendidikan? Misal emang tidak harus orang yang berpendidikan saja, tapi kita sebagai orang yang berpendidikan wajib harus untuk memiliki sifat sabar ini. Allah menurunkan ujian kepada kita bukan atas dasar Allah itu benci terhadap kita. Memang ujian itu ujian itu bisa membuat kita lelah. Bahkan terkadang ujian tersebut bisa membuat kita menangis. Nah, mari kita ubah pola pikir kita. Allah menurunkan ujian terhadap kita itu semata-mata bentuk kasih sayang Allah terhadap kita, bukan bentuk Allah benci terhadap kita. Tetapi sebaliknya. Mengapa demikian? Karena kita sebagai manusia bodoh terhadap sesuatu yang akan terjadi. Kita tidak mengetahui sesuatu yang akan terjadi. Kita hanya bisa memprediksikannya apa yang akan terjadi. Bahkan 5 menit dari sekarang kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah meteor akan turun? Ataukah ada seseorang yang mengetuk-ngetuk pintu ke rumah kita dan memberikan hadiah? 5 menit kemudian kita tak pernah tahu. Kita manusia hanya bisa memprediksikannya. Dan juga ujian-ujian yang akan kita hadapi yang ke masa yang akan datang, kita tak pernah tahu apakah ujian itu akan lebih berat dari sekarang, ataukah ujian tersebut lebih mudah dari sekarang. Kita tak pernah tahu. Ujian yang turun dari Allah sekarang ini adalah untuk mempersiapkan diri kita menghadapi ujian-ujian yang akan datang. Nah, supaya kita mampu melewatinya, Allah menurunkan ujian sekarang supaya kita akan lebih mampu melewati ujian-ujian yang akan datang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberi ujian di luar batas kemanusiaan.
di luar batas kemampuan kita. Jadi ketika ada ujian menimpa kita, yakin kita pasti bisa melewatinya. Jangan berkecil hati. Dan yang kedua, rendah diri, rendah hati ya, bukan rendah diri, rendah hati. Ketika kita mempunyai level yang tinggi, kita mempunyai gelar atau mempunyai kemampuan yang bisa dibilang sebagai ahli. Nah, rendah diri ini merupakan sifat yang wajib dimiliki kita sebagai seorang yang berpendidikan. Mengapa demikian? Karena ilmu atau sesuatu yang telah kita dapatkan itu untuk kita syukuri, bukan sebagai alasan kita untuk berbangga diri terhadap apa yang telah diperintahkan oleh apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanamkan dalam diri kita sebagai hambanya yang hina. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha mengetahui, sedangkan kita manusia hanya mengetahui. Kita mengetahui sesuatu karena kita diajarkan. Kita mengetahui sesuatu karena kita belajar sendiri. Bahkan pengetahuan kita masih terbatas. Tak pantas, sangat tak pantas kita mempunyai titel maha. Terlalu jauh. Kita adalah makhluk, dan yang maha mengetahui adalah Khalik. Sekali lagi, tidak ada alasan untuk kita sebagai manusia yang hina untuk mengecap kita sebagai orang yang sangat mengetahui. Al-kibru izari wal kibriya uridai faman naza anil wahida minhuma azabtuhu. Keagungan adalah sarungku, kata Allah, dan kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang merampas satu saja dari keduanya, satu juga tidak boleh, apalagi dua, akan kusiksa dia. Kita tak pernah pantas untuk menyombongkan diri. Pada kesimpulannya, sabar modal kita untuk melawan rintangan-rintangan yang akan kita hadapi. Karena kita tak pernah tahu apa rintangan apa yang akan terjadi ke depannya. Apakah rintangan mudah atau rintangan lebih sulit. Dan ketika kita sudah mencapai cita-cita kita, atau kita setelah mencapai tujuan kita, sadar, rendah hatilah diri kita. Jangan sampai kita sombong atau terlena terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita adalah orang yang berpendidikan. Kita sebagai orang yang berpendidikan adalah contoh untuk masyarakat sekitar, masyarakat yang ada di lingkungan kita sekitar. Maka dengan itu, jangan hanya kita mengetahui tapi tidak diamalkan. Orang, menurut kata guru kita Bang Roma Irama, ilmu tanpa amal adalah sebagaikan pohon tak berbuah. Ketika ada pohon, kita tidak mengetahui, tidak mempunyai apa yang harus dipetik, itu adalah kekurangan yang besar. Kita harus memiliki keduanya, ilmu dan akhlak. Kita harus mengaplikasikan apa yang kita ketahui di amal. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.